Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Pak Ipung. Kali ini kita akan belajar tentang organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Sistem peredaran darah adalah proses mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah dan darah itu sendiri. Organ sistem peredaran darah yang pertama adalah jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri dan bilik kanan. Bagian jantung yang pertama adalah serambi kanan. Serambi kanan berfungsi mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Bilik kanan. Bilik kanan berfungsi memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Serambi kiri. Serambi kiri berfungsi mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Bilik kiri. Bilik kiri berfungsi memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Selain bagi bagian jantung yang disebutkan sebelumnya, jantung memiliki katup yang berfungsi menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, baik antara ruangan jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Katup-katup tersebut antara lain. Katup trikuspid adalah katup yang membatasi serambi kanan dan bilik kanan. Katup bikuspid adalah katup yang membatasi serambi kiri dan bilik kiri. Katup pulmonalis adalah katup yang membatasi bilik kanan dan arteri pulmonalis. Katup aorta adalah katup yang membatasi bilik kiri dan aorta. Organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah ada tiga, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, pembuluh kapiler. Pembuluh darah nadi atau arteri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Letaknya di bagian dalam tubuh. Dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis. Mengalirkan darah keluar dari jantung. Hanya memiliki katup pada jantung. Denyutnya terasa. Pembuluh darah balik atau vena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Letaknya tepat berada di bawah permukaan kulit, tampak kebiru-biruan, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis, mengalirkan darah menuju ke jantung, terdapat banyak katup, dan denyutnya tidak terasa. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah terkecil di tubuh, yang menghubungkan arteri dan vena, dan memungkinkan pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, serta nutrisi dan zat kimia sampah antara darah dan jaringan di sekitarnya. Peredaran darah dibagi menjadi 2 macam, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah dibagi menjadi 2 macam, yaitu organ peredaran darah yang terakhir adalah darah. Darah merupakan cairan dalam tubuh yang berfungsi untuk menghantarkan hormon, nutrisi, dan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Selain itu, darah juga bertugas untuk mengangkut racun yang ada di dalam tubuh, yang selanjutnya ada organ lain yang bertugas untuk menyaringnya. Sel-sel darah tersusun atas 3 macam. Yang pertama, eritrosit atau disebut dengan sel darah merah. Yang kedua, leuksit atau disebut dengan sel darah putih. Dan yang ketiga adalah trombosit yang disebut dengan keping darah. Yang pertama adalah plasma darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh. Eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Leuksit atau sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah trombosit atau keping darah yang berfungsi menutup luka. Demikianlah pembelajaran tentang organ peredaran darah yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.